Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adala ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, besar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala malam hari ini mentakdir kita untuk bisa menghadiri satu acara yang insyaallah penuh dengan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati segenap para habaib, Habib Idrus, juga Habib Ali Zil'abidin Abdul Rahman Ba'bud, Habib Muhammad Asgaf, dan juga para habaib yang lain, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama panjenengan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya kepada panjenengan semuanya. InsyaAllah pada malam hari ini kita mendapatkan barakah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya takdimi, yang saya muliakan hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada di malam yang keempat dari bulan Sya'ban, yang merupakan bulan dari bulannya Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, yang mana saat bulan Rajab Allah banyak memberikan kesempatan diterimanya taubat dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Di mana di bulan Rajab Allah menunggu istighfar dari hamba Allah yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Sya'ban ini merupakan bulan dari bulan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Para ulama ahli tafsir menyampaikan di bulan Sya'ban ini turunlah satu ayat yang menandakan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Dan kita semuanya hafal ayat tersebut, yaitu ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun di bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya Allah yusalluna, senantiasa dan terus akan bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah dan malaikat yusalluna, senantiasa. Yusalluna ini pakai fi'il mudhari', yang mana fi'il mudhari' ini kalau kita ngaji di pesantren, belajar sharaf, itu kata kerja yang menggunakan dua zaman, yaitu zaman yang lagi terjadi dan yang akan datang. Yusalluna, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu kita diajak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya iman di hatinya, yang punya percaya kepada Allah, percaya kepada hari akhir, mari bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu mulia ayat ini menunjukkan kemuliaan dari Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat karena Allah Rabbul Alamin, Jalla Jalaluh. Allah Tuhan, Tuhan sekalian alam, tidak sholat, Tuhan. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Tapi khusus untuk perintah sholawat, Allah contohkan dulu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru kita diajak, ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan tentang sholawat ini, begitu besar karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yang cinta kepada sholawat. Karena dengan sholawat dia bisa menyambungkan ruhnya dengan ruh Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtud Durar, dalam satu maulidnya mengatakan, "Sholatan yattasilu ruhul musalli alaihi bih." Ketika dibacakan sholawat dari seorang hamba umat Nabi Muhammad yang rindu kepada beliau, itu sejatinya ruhnya dia dengan ruhnya Nabi Muhammad yattasilu, bersambung. Ada hubungan batin ruhnya orang yang bersolawat dengan ruhnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam kitabnya oleh Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin, di Al-Azkar, kitabnya beliau menyampaikan satu hadis, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Rasulullah langsung yang menyampaikan di masa hidupnya beliau. Kata Rasulullah Muhammad SAW, tidaklah seorang hamba menyampaikan atau menghaturkan salam kepadaku illa kecuali raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Di barzahnya beliau, di maqam beliau yang mulia, Allah kembalikan ruhnya beliau untuk apa? Hatta arudda alaihi salam, sehingga Nabi Muhammad bisa menjawab langsung salam dari umatnya tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sejatinya orang yang bersolawat, bersalam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Itu dijawab salamnya langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu kabarnya bukan dari ulama, kabarnya bukan dari ustaz, bukan dari habib, bukan dari kiai. Kabarnya dan informasinya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Allah, begitu indah, begitu mulia orang-orang yang cinta dengan salawat. Makanya diserukannya orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya iman di hatinya, yusalluna 'alan nabi. Ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya orang yang punya iman saja. Karena sebagian dari orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dengan lisannya saja, tidak mengenal dengan kadarnya Nabi Muhammad SAW, justru benci dengan orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya tentang solawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi menyampaikan, "Man asrat alaihi al-hajah falyuksir alayya salatan." Kata Nabi Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa dia itu kesusahan, ada satu hajat yang ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyuksir alayya salatan, yang banyak menghaturkan sholawat kepada kata Nabi Muhammad SAW. Panjenengan punya hajat, panjenengan punya harapan, punya doa, punya cita-cita, salah satu tembusnya dan dikabulkan hajat tersebut dengan wasilah kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pengen apa? Pengen jodoh. Pengen apa? Pengen tokonya lancar. Banyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap pekan malam Kamis hadir di majelis solawat, ngaji dengan para habaib, para ulama. Kalau susah, tokonya sepi, pekerjaan tidak lancar, jangan lari ke dukun. Banyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Orang yang beriman larinya kepada Allah, dan Allah akan memberikan rizki kepada orang-orang yang beriman dengan rizki yang tidak ada batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad Bayda, mertua dari Habib Umar bin Hafid, dalam satu kitab namanya Shifa'us Sakim. Di kitab tersebut beliau menyampaikan satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Aballahu ayyarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu la yahtasib."
Allah itu enggan memberi rizki dari hamba yang benar-benar iman, percaya kepada Allah, kecuali dari jalan yang tidak disangka-sangka oleh orang tersebut, oleh orang dari hambanya Allah tersebut. Jadi kalau imannya sungguhan kepada Allah, percaya betul kepada Allah, tidak ada kesyirikan, tidak ada menggantungkan dengan yang lainnya, apalagi sampai datang ke rumahnya dukun, apalagi sampai minta Bangladesh kepada mereka, ya, itu imannya sungguhan kepada Allah, kepada Rasulullah, akan diberikan ayyarzuqu 'abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh hamba tersebut. Ya namanya rezeki, Pak. Kalau sudah ada hitung-hitungannya, kalau saya pulang sekian, nanti saya jual sekian, itu sudah ada. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi yang datangnya min haitsu la yahtasib ini gede biasanya. Mungkin antum pagi-pagi ngopi di warung kopi, ya, ngobrol dengan teman, obrolan ringan, mungkin tentang sawah, tentang rumah. Siangnya janjian makelaran tanah, makelaran rumah. Gak taunya dapat rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Buahnya apa? Karena antum mungkin banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena panjenengan imannya sungguhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah akan mendapatkan satu hikmah dan satu pertolongan besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan datang pengajian, datang majelis zikir, kita ada pikiran untuk menggantungkan diri kita atau kesuksesan dunia kita, atau bahkan kemunculan dari nasib kita kepada seseorang yang belum tentu itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminan dari Nabi banyak, kata Rasulullah, man qara'a suratal waqiah kulla lailatin lam tusibhu faqatun. Nabi Muhammad menyampaikan, barang siapa setiap malam ba'dal maghrib atau ba'dal asar atau ba'dal isya baca surat waqiah, tidak pernah dia tertimpa dengan namanya kemelaratan, kebangkrutan. Ini janji dari Nabi, ambil, pegang dengan keimanan sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu akan datang bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjagakan manusia, kecuali datang ke ustaz, ke kiai yang benar-benar soleh, minta doa kepada beliau. Datang ke habib yang terkenal, orang yang soleh, waliul aulia, tidak apa-apa, minta doa. Tapi jangan sampai datang kepada orang-orang yang justru dia pun ibadahnya tidak jelas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang iman. Iman ini jika dirawat dengan sesungguhnya kepada Allah dan dibarengkan dengan amal soleh, maka akan membuahkan satu kemuliaan yang abadi di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 82. Allah berfirman, "Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Allah. Begitu indah ayat ini. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah yang nantinya akan menghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa informasi dari Allah lanjutan ayatnya? Hum fiha khalidun, mereka akan kekal selama-lamanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, beramal soleh, sudah punya iman, dijaga sholatnya, dia jaga amal solehnya, istiqomah sampai sakaratul maut, sampai menemui ajalnya, maka dia akan dipersilahkan dengan kemuliaan yang sesungguhnya masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hum fiha khalidun, dia akan kekal selamanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini surga lah. Dan yang berfirman Allah, yang berikan informasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita tidak punya getaran di hati ini? Orang yang beriman, beramal saleh, mereka lah yang pantas masuk surga, dan mereka akan kekal selamanya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu kan tidak ada orang tua, tidak ada. Di surga itu usianya 33 tahun ke atas semuanya, ganteng semuanya. Surga itu kan ya disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW di kitab Ihya Ulumuddin. Karya Imam Ghazali, beliau menyampaikan satu hadis Nabi Muhammad SAW, kalau kita pengen sesuatu, melihat ayam, jenengan ningali ayam gitu, keretak tengah ini, ini econ gitu, ditambah saus apa sedang sate econ. Seketika ayam akan mendekati sampean, berubah menjadi apa yang menjadi keinginan sampean tadi.
Nggak nunggu dipegang dulu, disembelih lama Pak. Ini surga, bukan dunia, surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di kitab yang itu dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, di surga itu ada pasar. Pasarnya itu ada terpampang beberapa wajah. Itu apa Ustaz? Wajah di situ ternyata bisa dipetik dan bisa dipakai di wajahnya orang-orang beriman yang punya kemuliaan masuk surga Allah SWT. Dan ketika dia bosan setiap harinya, mungkin setiap minggunya, bisa berganti wajah. Oh, hidung saya kurang mancung lagi di pasar. Pilih wajah yang mancung hidung. Oh, hidung saya kurang ini pipi saya kurang bulat atau kurang lonjong. Ibu-ibu di sana ya, yang hidungnya ada glowing, di surga kok glowingnya Bu. Bisa pilih wajah seperti apapun. Lu gimana Ustaz mengenali satu dengan yang lainnya? Mengenali satu dengan yang lainnya di surga Allah dengan hati, dengan batin. Oh, ini guru saya. Oh, ini teman saya. Oh, ini dulu teman saya satu majelis berwasilah malam Kamis. Istiqomah bareng saya. Oh iya, fulan bin fulan. Dengan batin mengenalinya. Karena apa? Amal wajah bisa ganti-ganti, berubah-ubah. Begitu nikmat surga Allah sebut. Syaratnya dua, beriman dan beramal saleh. Bicara tentang iman, ya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna. Mari kita koreksi keimanan kita. Yang tadi saya sudah cerita surga, sudah akan kekal selamanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang koreksi, kan dua tadi syaratnya, beriman dan beramal saleh. Iman yang kayak gimana yang masuk surga itu? Nabi mengomentari tentang iman, tidaklah beriman dengan sempurna kecuali aku Nabi Muhammad lebih dia cintai lebih daripada waladihi anaknya, wa walidihi kedua orang tuanya, wan nasi ajmain dan lebih daripada manusia siapapun di muka bumi. Jika seseorang sudah berhasil menomorsatukan Nabi Muhammad di hatinya lebih daripada anaknya, lebih daripada kedua orang tuanya, lebih dari siapapun manusia di muka bumi ini, maka dia sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Cinta kepada Muhammad akan melahirkan ittiba di sunnati Nabi Muhammad SAW, ittiba di syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah cinta, kalau bahasa sekarang sudah gandrung, sudah edan sudah. Makanya bisa bilangnya ya Allah. Itu kan artinya wahai kegilaan. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah gila sama Nabi Muhammad, semuanya Nabi Muhammad. Mau makan ingat Nabi Muhammad. Gimana ya Nabi makan? Oh, tangan kanan. Mau pakai basmalah. Mau tidur ingat Nabi Muhammad. Oh, gimana Nabi Muhammad tidur? Baca doa. Miring ke Ka'bah. Kepalanya kalau kebetulan di Indonesia ditaruh di sebelah selatan, di sebelah utara. Dejen, cuma orang Madura dejen. Gak ngerti Madura orang Madura nih. Ler, terusnya Jawi sebelah ler nih. Karena apa? Karena wajah ini dihadapkan dan dari dihadapkan kepada kiblat, yaitu sunnah dari Nabi Muhammad ketika dia tidur. Cinta kepada Nabi Muhammad lebih daripada anaknya, kedua orang tuanya dan manusia siapapun. Ceritanya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan dikabarkan yang paling bertakwa setelah aku, yang paling sempurna keimanannya setelah aku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau sangat santun dan sangat murah senyum, tidak seperti Umar bin Khattab. Tapi dalam cerita ini, dalam kejadian ini, satu ketika putranya yang dulunya sebelumnya belum masuk Islam, setelah masuk Islam itu ngomong sama Abu Bakar As-Siddiq, Abah, dulu saya waktu perang Badar, zamannya saya itu tasik dereng mlebet agama Islam, tasik dereng mengenal Nabi Muhammad SAW. Niku wekdal niku abah niku berhadapan dengan saya. Saya namanya anak, saya agak mundur sedikit dan mencari celah dan saya menjauh dari abah. Kan tidak enak bah, gelut dengan Pak Dewi kan tidak enak. Tusuk-tusukan sama bapak sendiri kan tidak enak. Nanti saya bacok bapak kan tidak enak. Apa jawabnya Abu Bakar? Yang ada kecintaan luar biasa di hatinya kepada Muhammad SAW. Wahai anakku,
seandainya aku melihat kamu saat itu, yang saat itu kamu di barisannya orang-orang yang mungkin berencana membunuh Nabi Muhammad SAW, kamu ada di barisannya orang-orang yang membangkang dengan Nabi Muhammad SAW, aku yang tebas lehermu saat itu. Karena apa? Karena cinta dengan sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai tidak perlu seperti itu, Pak. Gimana Ustaz cinta kepada anak, kepada Rasulullah lebih kepada anaknya? Anaknya, mohon maaf ya, dilihat itu Androidnya isinya apa. Kalau punya Android isinya macam-macam, banting Pak, atau cinta, jangan kasih sama anaknya. Karena apa? Itu bom waktu yang akan merusak akhlak dan perilaku dari anak panjenengan. Lama-lama akan jauh dari Nabi Muhammad SAW. Anak saya tidur subuh, ya meskipun istri sudah Pak, kasihan. Tadi malam dia garap PR sama teman-temannya sampai jam 11. Pak Popo wis libur sholat subuh. Jangan turun istrinya. Marahin aja, bangun nak. Karena apa? Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya orang yang tidak bangun sholat subuh itu sejatinya telinganya ini sebelah kiri dikencingi oleh syaitan. Saya tanya Pak, kalau sofanya panjenengan atau spring bednya panjenengan dikencingi sama kucing, kira-kira dibersihkan apa betul? Dibersihkan apa betul? Dibersihkan. Kalau mohon maaf, ada anjingnya tetangga misalnya masuk kencing di sofanya panjenengan, oh lebih lagi Ustaz, ini kencingnya anjingnya. Lu bagaimana kalau itu kencingnya setan? Dulu mana anjing sama setan kira-kira? Orang yang tidak bangun sholat subuh sampai terbitnya matahari, sejatinya dia dikencingi oleh setan di telinga kirinya, sampai mungkin ambil orang wajah kan. Ya. Maka dari itu bangun subuh, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas dan terlewat sholat subuh yang merupakan sholat yang berat bagi orang-orang yang munafik, kata Rasulullah Muhammad SAW. Dan bagi orang yang kata Rasulullah, man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Barang siapa berhasil sholat subuh berjamaah, maka dia seperti menghidupkan malam sepenuhnya, semalam suntuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu yang pertama, ya ciri orang yang beriman kepada Allah SWT dengan sesungguhnya apa? Cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Yang kedua, Nabi Muhammad menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka dia harus benar-benar memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Kalau tamunya harus dimuliakan, dan itu sebagai bentuk dari iman, sebagai wujud dari keimanan yang sempurna kepada Allah SWT, apalagi saudaranya, apalagi saudara kandungnya, apalagi pamannya. Jangan sampai, mohon maaf sekali, saya mungkin datang hari wasilah, datang pengajian di sana di sini, ngomong kakak kandungnya. Ya Allah, lebih parah lagi ibunya tidak disokong, mertuanya tidak disokong. Allah. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan satu hadis, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim dengan saudaranya, baik saudara kandung atau saudara ipar atau saudara sepupu atau saudara jauh yang merupakan saudara dari kerabat dan familinya, mal'un, dia jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala meskipun dia mati di tengahnya Ka'bah. Pak, ini Pak, bukan mati di masjid kan, bukan sujud di masjid, mati di tengahnya Ka'bah tetap mal'un kata Rasulullah. Tetap jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma hadir majelis pengajian, ini mati di tengah Ka'bah, orang pemutus silaturahim, mal'un, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, monggo jangan sampai sering datang pengajian, jangan sampai cinta dengan para habaib, cinta dengan sholawat, masih punya suker. Terus yang Banyuwangi kota satru terus yang tiap musim satru itu tukaran sama saudaranya, sama iparnya, sama paman kandungnya dan sebagainya. Mungkin
terjadi salah paham sedikit, kita harus mengalah. Wah, ini saya kuwean, Ustaz, aku ini kakaknya, anak ini abangnya, Ustaz. Gak mau anak minta maaf. Dia harus minta maaf sama saya. Tidak gitu, Pak. Kalau sampai panjenengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengikuti akhlak dari Nabi Muhammad SAW, sampai akan peluk dia, datangi dia, minta maaf. Barangkali ada salah paham, barangkali mungkin dia merasa tidak dipedulikan oleh panjenengan. Ada satu cerita, ya, ulama ini punya kebiasaan memberikan minum tamu-tamu yang ada di padang pasir. Ya, dulu nggak ada hotel, nggak ada persinggahan. Orang-orang yang tujar atau orang yang bepergian pakai onta itu butuh air minum di tengah padang pasir. Ulama ini pengen dapat pahala besar, ya, dia itu naruh minuman di tengah padang pasir. Anehnya, Pak, berbulan-bulan bersih terus minumannya itu. 2 minggu terakhir ternyata minumannya ini kotor terus, dikasih kotoran onta, kotoran kambing. Akhirnya dia nggak dapat pahala. Dilihat pagi masih penuh airnya, dia sedih, ya Allah, nggak dapat pahala sih, tidak diminum airnya sama tamu-tamu atau orang-orang yang lewat di sini pada masa ini. Seandainya ini habis, saya dapat pahala besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih dia, kenapa ya setiap hari kok ada kotoran seperti ini? Singkat cerita, akhirnya dia menyuruh pelayannya untuk tengah malam mengintai dari minuman-minuman yang disediakan di padang pasir itu dari jauh. Ternyata lah, singkat cerita, yang buka dari wadah minuman itu dan ngasih kotoran itu adalah sepupunya sendiri. Sepupunya sendiri. Dilaporkan sama majikannya ini, singkat cerita, oh begitu. Apa yang dilakukan? Ngaku-ngaku. Ditelepon, kurang ajar di WhatsApp, di pesan suara, kurang ajar. Tidak, apa yang dilakukan? Dikumpulkan anaknya. Ayo, pagi ini kita ke pasar, beli banyak hadiah. Kemana, Bang? Kita berangkat nanti sore. Beli hadiah banyak, berangkat kita nanti sore. Iya, siap. Putra putrinya soleh, solihah, nurut sama abahnya. Beli hadiah banyak, berangkat sore ke tempatnya sepupunya tadi, Mbak. Sepupunya yang ngasih kotoran di minuman-minuman yang disediakan di padang pasar itu. Subhanallah, ini akhlaknya aulia. Ini akhlaknya orang-orang yang soleh. Kalau panjenengan cinta kepada mereka semua, seharusnya ada yang diambil hikmah dari cerita ini. Apa yang terjadi? Berangkatlah mereka satu keluarga bersilaturahim kepada orang tersebut, dan setelah singkat cerita selesai silaturahimnya, besoknya Pak bersih gitu. Air wadah itu bersih dan habis. Dan dia bahagia mendapat pahala, dan dia bahagia berurusan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Dalam cerita singkat ini, ternyata mungkin saudara ini perlu disilaturahimi. Ya, mungkin merasa tidak dipedulikan. Aku tidak direken, aku tak sendirikan. Aku tidak pernah disambangi. Aku tak sing sugih, aku tidak duit, tidak disambangi. Mungkin begitu. Akhirnya ada crash, akhirnya ada nggak enak sama saudara. Maka dari itu, monggo majelis taklim, majelis sholawat harus ada buahnya. Ya, kita harus baik dengan tetangga, baik dengan saudara, baik dengan tamu. Karena apa? Itu merupakan buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita iman sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan menjadi seseorang yang ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang yang beriman, cinta dengan Nabi dengan sesungguhnya, menghormati tamunya, cinta saudaranya, menghormati tetangganya. Dia sudah buktikan keimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah dengan cara tadi itu, dia akan mendapatkan kemuliaan surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia abadi, Pak, abadi, tidak mati lagi sudah, tidak pindah lagi dari surga, sudah selamanya tidak ada ujungnya di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita di dunia ini keliru jalan, Pak, ya, kita keliru jalan, cinta dengan orang-orang yang tidak baik, bisa jadi cinta dengan orang yang kafir, mungkin nanti dikumpulkan dengan mereka di akhirat, di neraka Allah Subhanahu Wa Taala, selamanya kita akan pedih, disiksa, bertubi-tubi disiksa di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, mari ya kita majelis taklim,
kita menghadiri majelis sholawat berwasilah ini harus ada buahnya. Apa itu? Kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Ittiba, mengikuti dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang benar-benar mengikuti akhlak mulia dari Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.